Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Ali Sodikin, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika semester 7 sore, dan tak lupa kepada teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Di sini saya Nur Khofifah dengan NIM 180311021. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai judul proposal mengenai bab 1 saya, karena memang ini adalah salah satu tugas daripada mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika semester 7 saat ini. Teman-temanku, saya di sini mengambil judul yakni pengaruh model active learning dalam meningkatkan koneksi matematis pada materi bangun ruang sisi datar untuk siswa kelas 7 SMPN 1 sekarang. Lah, kenapa kok saya mengambil judul ini? Apa yang melatar belakangi saya untuk membuat proposal dengan judul ini? Nah, nanti saya akan menjelaskannya. Kenapa dan apa tujuan saya, apa manfaat penelitian ini, sehingga kita semua akan saling mengetahui. Nah, teman-temanku, yang melatar belakangi saya mengambil judul ini yakni yang pertama, kita membahas tentang pendidikan. Bahwasanya kita tahu pendidikan menjadi salah satu faktor kehidupan untuk memperoleh kualitas sumber daya manusia yang berguna untuk kemajuan suatu negara. Itu memang benar. Karena apa? Karena kita perlu menciptakan kehidupan bangsa yang cerdas, aktif, dan juga demokratis. Nah, di sini pendidikan juga mempunyai tujuan, bahwa saat ini ialah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia juga perlu dalam tujuan pendidikan ini. Kita dididik untuk bagaimana kita bisa beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan juga cakap maupun bertanggung jawab dengan keadaan apapun. Lah, upaya dari pendidikan sampai saat ini yakni selalu meningkatkan kualitas pencapaian kurikulum yang semakin berkembang dan baik sesuai kebutuhan. Lah, dari upaya pendidikan untuk bagaimana meningkatkan kualitas pencapaian kurikulum, di situ pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu seorang anak didik. Dalam berpendidikan harus adaptif terhadap perkembangan zaman. Saat ini kita akan membahas tentang pendidikan matematika terkhususnya. Ya, memang karena di sini saya adalah mahasiswa jurusan pendidikan matematika. Nah, bahwasanya kita mengetahui bahwa matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang memegang peran penting dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena terlihat dari matematika. Matematika ini dapat memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu pasti akan ada sangkut pautnya dengan ilmu matematika. Matematika itu mempunyai peranan yang penting. Oleh karena itu perlu diadakannya peningkatan kualitas pembelajaran matematika. Matematika pun perlu ditingkatkan kualitasnya, itu untuk khususnya, dan juga untuk pembelajaran lainnya, itu untuk umumnya. Nah, di sini seorang pendidik juga harus dapat memberikan motivasi serta stimulus yang kuat guna mendorong seorang anak didik belajar menyelesaikan masalah yang timbul pada proses pembelajaran. Kita lihat di era globalisasi saat ini, kecanggihan teknologi yang masih belum bisa memotivasi peserta didik aktif dalam proses pembelajaran, terlebih mata pembelajaran matematika. Kenapa di sini dikatakan kecanggihan teknologi masih belum bisa memotivasi peserta didik aktif?
Ya karena mereka, seorang anak didik ketika sudah di luar lingkup sekolahan, dia menggunakan gadgetnya, HP-nya, untuk apa? Kita pasti tahu, itu untuk ngegame. Rata-rata anak seperti itu. Kemana perginya anak dengan membawa HP? Ke warung wifi. Lah, kita di sini seorang pendidik dituntut untuk merubah, untuk mengkondisikan pembelajaran pendidikan yang ada saat zaman ini. Lah, matematika merupakan sarana dalam kehidupan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Kemudian dijelaskan menurut Cornelius dalam Abdurrahman yang diciptakan pada 2012. Peserta didik itu perlu belajar matematika. Karena apa? Karena matematika merupakan sarana berpikir yang jelas dan logis untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan kreativitas yang dimiliki dan generalisasi pengalaman. Pembelajaran matematika di sekolah bertujuan untuk mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran yang secara logis. Nah, di sekolah selama ini masih didominasi oleh pembelajaran konvensional, di mana siswa diposisikan sebagai objek pembelajaran. Siswa dianggap tidak tahu atau belum mengerti apa-apa. Kita hanya menganggap itu, sedangkan kita hanya ceramah di depan, memberikan teori tanpa praktek. Lah sementara guru memposisikan dirinya sebagai seorang yang mempunyai pengetahuan. Kita tidak memberikan kesempatan untuk siswa kita agar bagaimana siswa tersebut bisa menceritakan hal-hal yang mungkin bersangkut paut dengan pembelajaran kita dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, seharusnya itu yang kita lakukan. Lah, dengan ceramah kita, dengan metode ceramah kita tersebut, lah itu seorang pendidik akan terkesan menggurui dan memiliki otoritas tertinggi dalam proses pembelajaran. Ya memang seperti itu, karena seharusnya siswa itu terlibat dalam proses pembelajaran. Mereka hanya jangan dituntut untuk mendengarkan, tetapi juga kita harus memberikan kesempatan dia untuk mencoba. Seperti itu. Nah, jika hal ini dibiarkan dan dilanjutkan seperti itu, akan mengakibatkan siswa menjadi pasif. Karena sebagian besar proses pembelajaran didominasi oleh guru. Siswa kurang keterlibatan dalam pembelajaran. Nah, bagaimana kita seorang pendidik harus bagaimana? Kita seorang pendidik harus memiliki usaha yang didukung oleh usaha dari siswa itu sendiri. Lah, di sini kita harus perankan juga siswa sebagai peran penting di dalam pembelajaran tersebut. Bagaimana? Siswa harus mampu bersikap aktif dan juga kreatif agar pembelajaran matematika yang diberikan oleh guru dapat membentuk pemahaman konsep yang baik. Siswa dikatakan belajar aktif jika ada mobilitas. Misalnya ini nampak dari interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa dan antara siswa itu sendiri. Komunikasi yang terjadi tidak hanya satu arah dari guru ke siswa, tetapi ke banyak arah. Bukan hanya guru yang ngomong ke siswa, tapi siswa juga memiliki kesempatan untuk berbicara, untuk mengungkapkan, untuk menceritakan, untuk memberikan pendapat sendiri juga. Seperti itu. Lah, menghadapi persoalan tersebut, berbagai upaya bisa dilakukan guru agar dapat mengambil suatu tindakan guna menyiasati apa yang terjadi di dalam proses pembelajaran di kelas. Lah, salah satunya kita harus menggunakan model pembelajaran yang tepat. Model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun teritorial. Kita harus menempatkan bagaimana pembelajaran saat ini kita lakukan harus dengan model apa.
Apakah perlu kita gunakan dengan ceramah saja? Apakah kita perlu menggunakan model yang lain? Nah, itu perlu kita tepatkan masing-masing. Seperti itu. Karena apa? Karena penerapan model pembelajaran itu dilakukan untuk memudahkan siswa memahami pelajaran yang menyenangkan, sehingga aktivitas siswa lebih nampak. Nah, pembelajaran yang kurang memperhatikan perbedaan individual dan didasarkan pada keinginan guru saja, itu akan sulit untuk didapatkan mengantarkan anak didik ke arah pencapaian tujuan pembelajaran. Bukankah hal tersebut benar? Ketika kita kurang memperhatikan siswa kita, kurang memperhatikan bagaimana siswa tersebut sudah menangkapnya apa belum mengenai hal yang telah kita jelaskan, apakah tujuan pembelajaran kita nanti akan tercapai? Tidak, karena kurangnya kita dalam memperhatikan. Nah, kondisi seperti inilah yang pada umumnya terjadi pada pembelajaran konvensional. Dari konsekuensi tersebut, pendekatan pembelajaran seperti ini terjadi kesenjangan yang nyata antara anak yang cerdas dan anak yang kurang cerdas dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Kondisi seperti ini mengakibatkan tidak diperolehnya ketuntasan dalam belajar, sehingga sistem belajar tuntas terabaikan. Nah, di sini hal ini membuktikan terjadinya kegagalan dalam proses pembelajaran di sekolah. Menyadari kenyataan tersebut, maka dari itu mengambil judul yang di atas tadi. Saya melakukan penelitian di SMP Negeri 1 Sekaran yang mengenai peningkatan koneksi matematis dalam materi bangun ruang sisi datar mata pelajaran matematika kelas 7 khususnya. Nah, saya akan mencoba untuk membiasakan siswa berargumen dalam kegiatan belajar mengajar dan juga memberikan tanggapan pada setiap argumen agar pembelajaran dapat berjalan aktif. Saya menggunakan penelitian ini dengan model pembelajaran active learning, karena ini salah satu tujuan saya agar siswa dapat terbiasa berargumen dalam kegiatan belajar mengajar dan juga memberikan tanggapan pada setiap argumen agar pembelajaran dapat berjalan aktif. Nah, salah satu kemampuan yang cocok dan harus dimiliki siswa dalam proses pembelajaran matematika adalah kemampuan komunikasi. Tadi bahwasanya dijelaskan di judul saya, pengaruh pembelajaran model active learning dalam meningkatkan koneksi matematis. Nah, ini kenapa? Karena siswa dalam proses pembelajaran matematika adalah kemampuan komunikasinya. Dengan kemampuan tersebut, siswa dapat menguasai konsep matematika dengan mudah dan juga membuat pelajaran aktif, tidak monoton. Selanjutnya yakni mengenai bab 2 tentang kajian pustaka, di mana di sini akan membahas tentang kajian teoretik. Yang pertama kita bahas adalah tentang koneksi matematis, karena memang dari judul saya yang saya ambil adalah mengenai tentang pengaruh model pembelajaran active learning dalam meningkatkan koneksi matematis. Nah, ini kita dijelaskan bahwasanya koneksi matematika itu merupakan dua kata yang berasal dari mathematical connection yang dipopulerkan oleh NCTM dan dijadikan sebagai standar kurikulum pembelajaran matematika sekolah dasar dan menengah. Untuk dapat melakukan koneksi, terlebih dahulu harus mengerti dengan permasalahan, dan untuk dapat mengerti permasalahan harus mampu membuat koneksi dengan topik-topik yang terkait. Nah, kemampuan koneksi matematis itu apa sih? Nah, kemampuan itu adalah kemampuan siswa dalam mencari hubungan suatu representasi konsep dan prosedurnya, memahami antara topik matematika, dan juga kemampuan siswa mengaplikasikan konsep matematika dalam bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari. Yakni perlu digarisbawahi kenapa saya mengambil koneksi matematis dalam materi bangun ruang sisi datar, karena bangun ruang adalah sebuah
bangun yang 3 dimensi, di mana di situ kebanyakan siswa lebih cenderung kesulitan karena mereka kurang memahami. Maka dari itu kita kaitkan dengan koneksi matematis agar siswa dapat mencari atau mengaplikasikan konsep tersebut dalam bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari. Contoh saja bentuk kubus. Kita kaitkan bentuk kubus di dalam kehidupan kita, apa yang terkait, bentuk apa yang mirip dengan bentuk kubus, seperti itu. Selanjutnya, secara umum bahwa kemampuan koneksi matematis itu akan meliputi yang pertama, kita akan mengoreksikan pengetahuan konseptual dan juga proseduralnya. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan matematika pada topik lain. Nah, topik lain tersebut adalah contoh saja di dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, yakni menggunakan matematika dalam aktivitas kehidupan dan juga melihat matematika sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Selanjutnya, ketika kita sudah mengaitkan hal tersebut, kita terapkan kemampuan berpikir matematis dan membuat model untuk menyelesaikan masalah dalam pelajaran lain seperti musik, seni, psikologi, sains, dan bisnis. Mengenai koneksi di antara topik-topik dalam matematika dan mengenal berbagai representasi untuk konsep yang sama. Nah, di sini kenapa koneksi matematis digunakan? Karena tujuannya untuk membantu pembentukan persepsi siswa dengan cara melihat matematika sebagai bagian terintegrasi dengan dunia nyata dan juga mengenal manfaat matematika baik di dalam maupun di luar sekolah. Nah, itu pentingnya koneksi matematis. Selanjutnya, koneksi matematis itu akan menunjukkan bahwa koneksi atau kemampuan yang penting untuk dikembangkan pada siswa sekolah menengah terutamanya. Maka dari itu saya mengambil di sini di tingkatan SMP, khususnya di kelas 7 pada mata pelajaran matematika, seperti itu. Selanjutnya yakni mengenai pembahasan pembelajaran active learning. Tidak asing lagi bahwasanya active learning bisa diartikan pembelajaran yang aktif. Apa sih itu? Pada dasarnya akan merupakan salah satu bentuk atau jenis dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik. Pembelajaran tersebut yang berorientasi pada aktivitas peserta didik itu akan mengandung pengertian bahwa sistem pembelajaran menempatkan peserta didik sebagai subjek didik yang aktif dan telah memiliki kesiapan untuk belajar. Nah, dalam pandangan tersebut, psikologi modern belajar bukanlah sekedar menghafalkan sejumlah fakta atau informasi, akan tetapi merupakan peristiwa mental dan proses berpengalaman. Jadi, cenderung siswa kebanyakan akan bosan ketika seorang pendidik itu menggunakan model pembelajaran yang konvensional atau hanya dengan metode ceramah. Maka dari itu seorang guru harus dapat atau pandai mencari model pembelajaran yang sekiranya di mana hal tersebut bisa menggugah perasaan seorang siswa untuk semangat belajar dan selalu bisa mengaitkan antara pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, karena itu akan lebih memudahkan untuk pemahamannya, seperti itu. Nah, di sini ketika kita menggunakan pembelajaran aktif metode active learning atau itu hendaknya kita setiap harinya, setiap materi pelajaran yang baru harus dikaitkan dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang ada sebelumnya. Materi pelajaran yang baru disediakan secara aktif dengan pengetahuan yang sudah ada. Agar murid dapat belajar secara aktif, guru juga perlu menciptakan strategi yang tepat guna sedemikian rupa sehingga peserta didik mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar, seperti itu. Di dalam pembelajaran matematika juga banyak guru yang mengeluhkan rendah kemampuan siswa dalam menerapkan konsep matematika. Nah, di sini kenapa saya mengambil judul tersebut? Karena hal ini terlihat banyaknya kesalahan siswa dalam memahami konsep matematika sehingga mengakibatkan kesalahan-kesalahan dalam mengerjakan soal yang pada akhirnya mengakibatkan rendahnya prestasi belajar. Maka dari itu, beberapa alasan yang dikemukakan mengenai penyebab hal tersebut, salah satu jawabannya
yakni karena adanya perbedaan antara kecepatan bicara guru dengan tingkat kemampuan siswa mendengarkan apa yang disampaikan guru. Itu perlu kita perhatikan sebagai seorang pendidik, karena kebanyakan guru berbicara sekitar 100 hingga 200 kata per menitnya. Sementara anak didik hanya mampu mendengarkan 50 sampai dengan 100 kata per menitnya. Itu bukankah hanya setengah dari apa yang kita katakan? Maka dari itu, kita sebagai seorang pendidik harus pandai atau bisa mencari model pembelajaran atau menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Di sini menurut saya dengan metode active learning itu adalah hal yang baik, positif juga untuk siswa-siswa yang dimana pertamanya pasif akan menjadi aktif. Aktif dalam artian bisa mengaitkan hal tersebut dengan kehidupan sehari-hari atau lebih mudah dalam pemahamannya atau dan yang lainnya tersebut. Di situ hal ini di situ usaha ke arah peningkatan atau perbaikan hasil belajar antara lainnya adalah musyawarah guru mata pelajaran dan juga penelitian guru, revisi kurikulum, penyediaan alat pembelajaran dan lain sebagainya. Itu harus kita perhatikan juga. Dari kenyataan tersebut di atas, perlu adanya peranan guru untuk memperbaiki proses belajar. Pada proses belajar yang selama ini diterapkan oleh guru adalah dengan strategi pembelajaran yang monoton dan anak sering tidak konsentrasi. Melanjutkan pembelajaran active learning, lebih dalamnya lagi mengenai tentang model active learning, yang mana secara etimologinya aktif itu berarti aktif, energik atau tangkas, berperan dan getol. Sementara learningnya itu kita ketahui bahwasanya itu adalah pembelajaran berasal dari kata learn yang artinya adalah mempelajari. Di sini kita simpulkan bersama-sama bahwasanya active learning itu adalah pembelajaran aktif. Di mana pembelajaran aktif itu pembelajaran yang meminta siswa untuk terlibat penuh dalam pembelajaran, seperti berpikir atau thinking dalam bahasa Inggrisnya, atau dan juga berdiskusi, menyelidiki dan juga menciptakan. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya seorang siswa itu perlu kita dekati dan juga kita carikan model pembelajaran yang sesuai. Arti yang sesungguhnya dari active learning ini adalah memaksimalkan segala sumber daya yang ada pada siswa untuk bisa memperoleh hasil belajar yang optimal tersebut. Seperti itu. Selanjutnya mengenai tentang tahapan dari active learning itu akan membuat siswa menjadi lebih peduli dan juga dapat menyerap materi pelajaran dengan mudah dan menyenangkan. Itu adalah salah satu kelebihan dari model pembelajaran active learning. Manfaatnya apa sih ketika kita seorang pendidik menggunakan model active learning? Yang pertama, bisa memperkuat materi, konsep dan juga keterampilan yang penting dan juga berguna. Selain itu, manfaat model ini juga akan memberi feedback lebih sering dan langsung kepada siswa. Selanjutnya yakni siswa bisa memperoleh kesempatan untuk membicarakan, memikirkan dan juga memproses materi. Bukankah itu benar? Ketika kita memberikan waktu untuk siswa, maka siswa itu akan memperoleh kesempatan untuk membicarakan atau juga memikirkan. Bukan hanya kita yang ceramah, bukan hanya siswa yang mendengarkan, namun siswa juga memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan kita. Manfaat selanjutnya yakni keterhubungan materi dengan siswa bisa menjadi lebih kuat sehingga bisa memicu motivasi belajar. Siswa akan mempraktekkan keterampilan yang penting untuk masa depannya, seperti kerjasama antara grup, antar individu dan juga individu dengan grup. Manfaat yang ketujuh, self-esteem, di mana siswa akan meningkat melalui interaksi dengan siswa lainnya dan juga membuat pertemanan antara siswa di kelas semakin hangat dan solid. Karena keaktifan mereka dan juga kita di dalam suatu kelas, suatu pembelajaran
itu akan mempererat pertemanan antara siswa, itu akan solid juga. Nah, itu selanjutnya yakni mengenai tentang bagaimana sih kita akan bisa tercipta tujuan pemaksilan potensi siswa. Maka disusunlah langkah-langkah yang disebut sintaks mengenai tentang model active learning. Bagaimana sih tahapnya ketika kita menggunakan model active learning tersebut? Yang pertama, kita harus mengenali teknik atau model pembelajaran aktif. Beberapa yang mudah untuk diaplikasikan adalah think pair dan juga pembelajaran jigsaw. Itu kita harus mengenali dulu model active learning seperti apa yang seharusnya kita gunakan. Selanjutnya, kita harus mempertimbangkan untuk memanfaatkan teknologi tertentu seperti video atau smartphone, laptop, dan juga sebagainya untuk memfasilitasi aktivitas belajar. Bisa juga kita menggunakan sebuah video animasi atau media pembelajaran yang lainnya, atau juga bisa kita paparkan dengan sebuah PowerPoint agar anak langsung mendapatkan poin-poin yang akan mereka dapatkan. Nah, setelah itu mulailah dari awal dengan sederhana, pilih 1 atau 2 model teknik. Selanjutnya modifikasi agar sesuai dengan tujuan pembelajaran di kelas. Banyak ya langkah-langkah dari active learning tersebut. Setelah menggunakan langkah-langkah active learning tersebut, kita harus melakukan kesimpulan menyeluruh. Itu pasti. Dalam model pembelajaran apapun, saya kira melakukan kesimpulan itu harus dilakukan, dan itu juga pasti karena sebagai penilaian dan juga evaluasi seperti itu. Selanjutnya mengenai tentang materi bangun ruang sisi datar. Di sini saya mengambil bangun ruang sisi datar karena untuk memudahkan penelitian juga. Nah, kita ketahui bahasanya bangun ruang adalah bangun suatu yang berbentuk 3 dimensi, atau bangun ruang itu suatu bangun di dalam pelajaran matematika yang mempunyai isi dan juga volume. Di sini juga disebut 3 dimensi. Yang mempunyai apa saja 3 dimensi hal tersebut? Di sini komponen utamanya yakni sisi, rusuk, dan juga titik sudut itu yang ada di bangun ruang. Lah, apa saja sih yang ada di bangun ruang sisi datar? Bentuk apa saja sih? Lah, itu ada benda di sekitar kita seperti dinding sebuah gedung dengan permukaan sebuah bola. Ya, contoh sisi lengkung. Jika sebuah bangun ruang memiliki satu saja sisi lengkung, maka tidak dapat dikelompokkan menjadi bangun ruang sisi datar. Karena contoh dari ruang sisi datar seperti kubus, balok, limas, sampai yang sangat kompleks seperti limas segi banyak atau bangun yang menyerupai kristal. Nah, itu dinamakan bangun ruang sisi datar. Di sini kita hanya mengambil mengenai tentang kubus, balok, dan juga limas dan prisma. Tidak asing lagi, kubus itu adalah bangun yang dibatasi oleh 6 buah sisi yang berbentuk persegi bujur sangkar. Nah, seperti ini gambarnya ya teman-teman. Itu namanya dikatakan kubus. Nah, di sini selanjutnya ada balok. Saya kira antara kubus dan juga balok itu hal yang sering sulit dibedakan oleh siswa. Nah, ini terkadang siswa mengartikan sebuah bentuk balok itu adalah kubus, dan juga bentuk kubus itu adalah balok. Maka dari itu bisa kita simpulkan dari suatu definisinya agar kita tidak keliru dalam memahami. Yes, karena sama-sama berbentuk persegi empatnya, bisa dibilang kalau di sebuah bangun datar itu ada segi empat dan juga segi panjang. Di sini kalau di bangun ruang itu sama halnya sebuah bentuk kubus dan juga sebuah bentuk balok. Nah, selanjutnya limas ini adalah tidak jauh dari bentuk segitiga, hanya
di sini adalah bangun ruang, maka dari itu limas adalah awalnya bangun datar yang berbentuk segitiga, kemudian di tengahnya nanti akan menjadi bangun ruang limas. Nah, seperti ini gambarnya. Dan yang terakhir kita bahas mengenai tentang prisma ini. Nah, kita bisa memperhatikan gambar tersebut. Itu adalah bangun prisma yang memiliki bidang alas dan juga bidang atas yang sejajar dan kongruen. Sisi lainnya berupa sisi tegak berbentuk jajar genjang. Yang sisi tegaknya lebih ke jajar genjang ya, dan atau persegi panjang yang tegak lurus ataupun titik dengan bidang alas dan bidang atasnya. Itulah kurang lebih definisi prisma. Nah, bisa difahami dari gambarnya sini. Selanjutnya, di kajian teoretik ini, saya mengambil beberapa penelitian terdahulu karena memang penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki kajian penelitian serupa dengan hasil yang relevan. Ini dari skripsi atau dari penelitian seorang yang bernama Widiawati yang dikemukakan pada tahun 2016. Judulnya ada di daftar pustaka kalau nggak salah. Ini sama mengenai koneksi matematis dalam belajar materi bangun ruang sisi datar, yang lebih condong ke koneksi matematisnya juga sama dengan saya, makanya saya lebih sama penelitian yang relevan ya. Ini kalau ketika saya mengambil penelitian relevannya adalah penelitian dari Widiawati pada tahun 2016 ini. Dan juga ada lain penelitian yang terdahulu yang saya gunakan sebagai contoh, yakni penelitian dari Rahmawati dan juga kawan-kawannya pada tahun 2019, yang mana penelitian tersebut menggunakan model active learning sama ya. Yang tadi Widiawati beda modelnya saja, akan tetapi tujuannya sama dengan penelitian saya. Sama menggunakan model active learning. Nah, dari beberapa penelitian terdahulu itu saya tarik kesimpulan bahwasanya penelitian yang saya akan lakukan ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian yang saya sebutkan tadi. Berbeda, sama tapi berbeda, seperti itu. Di sini saya lebih memfokuskan tentang pengaruh model active learning dalam meningkatkan koneksi matematis pada materi bangun ruang sisi datar, terlebih untuk siswa kelas 7 SMP, tingkat SMP itu. Nah, ini saya memiliki kerangka berpikir. Bagaimana sih penelitian ini? Ya, sebelumnya kita harus memahami bahwa kerangka berpikir itu apa sih? Nah, itu bagaimana kerangka berpikir penelitian saya ini bisa digambarkan seperti ini. Ya, yang pertama adalah keaktifan dan kemampuan koneksi matematis siswa yang rendah. Kemudian saya sebagai peneliti, saya gunakan model pembelajaran active learning. Ketika pembelajaran active learning efektif serta dapat meningkatkan keaktifan dan juga kemampuan koneksi matematis siswa. Setelah itu saya akan menuliskan masalah kehidupan sehari-hari dalam bentuk model matematika dan juga menuliskan konsep matematika yang mendasari jawaban tentang menuliskan hubungan antara objek dan juga konsep matematika. Nih, karena banyaknya siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi, menjadikan siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan hal studi pendahuluan juga diperoleh informasi bahwa kemampuan siswa dalam koneksi matematis masih rendah. Makanya saya mengaplikasikan menggambarkan kerangka berpikir saya seperti ini. Ya, melanjut hal itu, hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu sama dengan suatu
pernyataan penting dalam penelitian. Kenapa? Di sini diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Dari arti katanya, hipotesis berasal dari dua penggalan kata hipo yang artinya di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Nah, jadi kemudian hipotesis yang kemudian cara menulisnya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia menjadi hipotesa dan berkembang menjadi hipotesis. Itu adalah merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Seperti itu. Melanjut bab 3, metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan penelitian kuantitatif di mana di sini saya menggunakan penelitian dengan pendekatan eksperimen maksud saya, di mana penelitian yang dilakukan untuk menguji jika sebuah model pembelajaran diterapkan pada mata siswa dalam mata pelajaran tertentu menghasilkan pengaruh apa pada yang bersangkutan. Karena saya memilih judul pengaruh, saya menggunakan pendekatan eksperimen seperti itu untuk meningkatkan suatu koneksi matematis pada materi bangun ruang sisi datar khususnya untuk siswa SMP kelas 7. Lokasi yang saya akan gunakan dalam penelitian ini di suatu instansi pendidikan, di mana instansi tersebut Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sekaran, yang beralamat di Jalan Raya Miru Besur, Kudikan Sekaran, Kabupaten Lamongan, dengan alasan letak geografis yang terjangkau dan berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru SMP 1 Sekaran. Nanti sumber datanya yang dimana saya ambil dari dua, yaitu data primer dan juga sekunder. Sumber data primernya nanti langsung diperoleh meliputi pertanyaan langsung kepada guru mata pelajaran matematika, bagaimana aktivitas belajar siswa selama pembelajaran di sekolahan, dan juga sumber data sekundernya kita peroleh dari data statistik, di mana data tersebut diperoleh dari dokumentasi maupun wawancara mendalam kepada kepala sekolah, wakakurikulum, guru, dan lainnya yang terkait. Tekniknya bagaimana? Di sini saya menggunakan teknik yang langkah utamanya dan dengan maksud untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik tes. Saya menggunakan tes yang dimana itu post test dan juga pre-test ya. Nanti ada instrumennya seperti itu. Karena saya menggunakan penelitian yang kuantitatif, saya mengumpulkan beberapa data dari beberapa hasil observasi, yang salah satunya dari tes atau yang didapat sebelum tes dan juga setelah yang dinamakan post test atau juga pre-test. Nah, ini rancangan penelitian saya. Tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap analisis data, mengumpulkan suatu data. Kemudian setelah itu tahap penarikan kesimpulan. Tentang teknik analisis data, ya, data yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi matematis siswa didapatkan melalui tes awal dan juga tes akhir atau yang dikatakan pre-test atau post test itu. Nah, ini beberapa hal yang saya ambil. Selanjutnya yakni mengenai lampiran. Nah, nanti bisa diketahui, yang pertama saya menggunakan beberapa lembar validasi untuk sebuah penilaian, sebuah pengumpulan data agar lebih efisien, lebih terbukti. Lembar validasi pretest yang pertama. Kemudian menggunakan lembar validasi post test juga, ya. Post test.
lembar validasi rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, dan juga LKK atau lembar kerja siswa, kerja kelompok, mohon maaf, dan juga lembar validasi instrumen untuk mengamati aktivitas guru. Nanti juga selain mengamati aktivitas guru, juga aktivitas seorang siswa. Seperti ini. Yang terakhir, lembar validasi angket respon siswa. Selain itu kita juga menggunakan angket, ya. Dan instrumennya ada di beberapa lampiran, yang mana di sebuah draft proposal yang sudah saya susun. Ya, kurang lebihnya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat kepada saya dan juga semuanya pendengar, kalian sebagai pendengar. Semoga bisa kita gunakan, bisa ada baiknya kalian ambil, dan juga ada salahnya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja saya akhiri. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.